صل وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات فروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغن جميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة sanabhath an furudil wudu. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang furudul wudu, fardu wudu. As-Safhah Arbi'ah, halaman 4. Silakan dibuka. Khalas? Wajadtum? Taib. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل. وفروض الوضوء 6 أشياء. النية عند غسل الوجه. Pasal tentang furudul wudu, artinya fardu wudu. 6 asya'a. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh apa? Muka. Kapan pertama kali kita berniat? Kapan kita masa niat? Ketika air itu menyentuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan gini, nawaitul wudu'a, ambil ayat, nawaitul wudu'a daraf'il hadasil asghari wa dhalil ta'ala. Tetapi ingat, niat itu 'inda ghalab, di dalam hati.
Kalau yang kita ucapkan itu namanya lafaz niat. Hakikat niat yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Yang namanya niat itu adalah wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu muqtarinan itu berbarengan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Jadi ketika antum berniat, maka di situ air itu juga menyentuh. Nawaitul wudu'a. Tapi ingat sekali lagi, niat itu ada di dalam hati. Bukan ketika kalian mau ngambil air, kemudian di situ berniat nawaitul wudu'a, salah. Ini mohon maaf banyak yang keliru. Yang kita lihat khususnya di masyarakat kita. Tolong kewajiban kita bersama adalah mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa niat itu adalah harus muqtarinan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan perbuatannya, pekerjaannya. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, maka gunakan bahasa Indonesia. Kalaupun kalian tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa kalian sendiri. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? Niat. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama an-niyah. Kemudian yang kedua adalah wa ghaslul wajhi, membasuh muka. Yang namanya muka itu adalah ma baina manabiti sya'rir ra's, antara tempat tumbuhnya rambut. Misalkan nih. Nah, gimana kalau yang di sini lebih? Bukan itu. Yang ghaliban, yang biasa. Maksudnya itu orang kebanyakan. Jangan nanti orang yang mohon maaf ya seperti itulah. Rambutnya hanya tumbuhnya di belakang gitu. Atau lebih di sini. Bukan itu sebagai patokannya. Yang namanya ghaliban itu sebagian besar orang. Seperti kita lah. Insyaallah enggak ada yang botakan. Di sini misalkan. Mimana bi sya'ar ras. Ini kan sampai al-lihyin. Nah, sampai sini. Ini namanya muka. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan al-lihyin. Jenggot. Sampai sini nyangok. Az-zaqan, dagu. Itu namanya muka, dari atas ke bawah ya, yang panjangnya. Kemudian kalau dari samping, ma bainal udhunain, yang ada di antara dua telinga, berarti dari sini ke nih. Ini muka semua masuk dia. Mata, hidung, semuanya muka. Maka itu wajib dibasuh. Kemudian itu rukun wudu yang kedua. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma' ilaihi ma'al basharati. Nah, bagaimana kalau di wajah itu ada
Bulu ya, rambut ya, atau nih bulu nih. Oh, ada jenggot atau apa? Bau. Di sini tebal. Nah, tebalnya itu ukurannya seperti apa? Ini yang perlu kalian harus ketahui. Kalau ukurannya kita ini tidak tebal ini. Ukuran yang namanya tebal itu adalah apabila kalian yang dilawan bicara sama orang yang punya rambut tebal, itu tidak bisa dilihat kulitnya. Tidak bisa dilihat. Itu ukuran tebalnya yang namanya tebal. Tapi kalau al-khafif ya kayak kita lah. Kalau masih kelihatan kulit wajahnya, itu namanya khafif. Tapi kalau sudah kathif, sudah tebal, itu tidak bisa dilihat. Maka ketika tumbuh di situ rambut, baik itu khafif atau kathif, wajib isalul ma ilaih. Wajib tetap dibasuh. Air itu wajib kena di kulit kalian. Wajib kena. Wajib sampai air itu. Tidak boleh nanti sekedar dibasuh-basuh ini. Misalkan kalau kalian punya al-lihyan, jenggot yang tebal, kemudian coba sekedar dibasuh-basuh gini, tak bisa. Harus dia kena. Kulitnya itu harus kena. Paham toh? Baik. Itu rukun wudu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi. Kemudian yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Tolong diperhatikan ketika kalian berwudu. Ini yang sering salah, keliru. Sekedar wudu. Nah, yang namanya al-mirfaqain ini sampai sini. Harus. Ini tulang yang ini wajib kena. Nih. Ini wajib kena. Jangan sampai kalian cuma basuh-basuh di depannya saja, sementara di belakang itu tidak kalian basuh. Yang ini, yang di belakang, ini wajib kena. Ya, makanya sunnah itu dilebihkan sampai sini, tapi jangan sampai sini. Nah, kalau ini makruh. Kalau sampai pundak, sengaja lebihkan, makruh itu. Sunnahnya ya lewat sedikit lah. Maka sekali lagi, al-mirfaqain sampai dengan siku ini wajib dibasuh. Maka ketika di sini ada sedikit basuhan yang basuhan wajib yang tidak terkena sama air, maka tidak sah wudunya. Wajib diiadah, wajib diulang. Ada yang sekedar wudunya gini-gini. Sekedar yang penting cepat gitu kan. Tidak boleh. Harus kalian pastikan bahwa air itu sampai kepada siku-sikunya. Paham? Taib. Kemudian yang selanjutnya adalah wa mashu ba'da ar-ra'si. Mengusap atau membasuh? Mengusap, bukan membasuh kalau kita di mazhab Syafi'i. Wa mashu ba'da ar-ra's. Mengusap sebagian kepala atau rambut? Rambut atau kepala? Kepala, bukan rambut. Nanti ketika pemahamannya, masuk rambut, bagaimana dengan orang yang botak? Orang yang tidak punya rambut. Lalu apa yang dibasuh? Maka kita harus pahami bahwa yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah membasuh kepala. Sebagian
min dzakarin au untha au khuntha, baik itu laki-laki, perempuan maupun bencong. Khuntha bainal dzakar wal untha, antara laki-laki dan perempuan, itu namanya khuntha. Wal khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bayn, membasuh. Di sini membasuh, bukan masuk, bukan mengusap, bukan cuma sekedar diusap, bukan. Tapi ini ghusl. Ghuslun itu artinya berarti kalau kaki itu wajib dibasuh, bukan cuma sekedar diusap-usap doang. Maka tolong diperhatikan juga ketika kalian mencuci kaki, apalagi di situ di kakinya ada misalkan udah baru selesai main bola, udah di situ banyak tanah, harus dipastikan bahwa zat-zat tanah-tanah itu harus hilang. Karena kita tidak tahu, mungkin ada najis atau apa, ya wajib ya. Kalau ada najis wajib dihilangkan. Maka di situ harus digosok dia ya. Ini terutama yang apalagi yang baru pulang dari sawah ataupun yang baru selesai melakukan aktivitas yang lain, ketika di situ kakinya kotor, tolong dipastikan dia harus bersih dulu. Nah, di sini ghuslur rijlaini ilal ka'bayn. Sampai mana? Sampai mata kaki. Bagaimana kalau sampai paha? Apakah boleh? Makruh. Berlebihan itu makruh. Jangan sampai paha. Mentang-mentang banyak air kemudian basuh kakinya sampai paha. Tidak usah. Cukup sampai mata kaki, ataupun kalau mau sunnahnya itu dilebihkan sedikit. Lebihnya sedikit. Jangan sampai berlebihan. Kemudian wasadisu, yakni yang terakhir, at-tartibu fil wudu'i. Tertib. Nah, maksudnya tertib itu apa? Kalau bahasanya kita, si julu terpejulu, si mudi mana yang anggota yang pertama yang dibasuh, itulah yang harus pertama kali dibasuh. Bukan malah sebaliknya. Nanti kalau tidak tertib, tidak ada rukun wudunya tertib, maka semau-maunya orang. Nanti kakinya dulu dibasuh, kemudian kepalanya, baru mukanya, kan itu susah. Lalu kapan berniatnya? Ketika basuh kaki. Makanya rukun wudu itu juga ada namanya tertib, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan. Si julu terpejulu, si mudi terpemudi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan? Dol. Ya. Ya. Nah, ini tema ya. Bagaimana kalau orang sedang berpuasa, kemudian dia mimpi basah katanya. Tidak mimpi kering. Mimpi basah. Apakah batal puasanya? Tidak. Tidak batal puasanya. Karena bermimpi itu tidak termasuk hal-hal yang
mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Tetapi di situ wajib mandi. Ya. Puasanya tetap sah selama tidak makan, melakukan yang lain. Tentu. Baik. Al-akhar. Andakum soal? Isnin, kif? Mafi? Malik? Mafi. Aywa. Kelas. Kelas? Baik. Waktu dulu. Kita lanjut. Wa sunanuhu, sunnah sunan itu jamak dari sunnatun. Wa sunanuhu asyratu asya'a, sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama at-tasmiyah. Awwaluhu wa aqalluha bismillah. Membaca basmalah. Paling sedikit itu bacaannya bismillah. Itu paling sedikit. Wa akmaluha, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita lupa baca basmalah? Apakah kita lanjut? Misalkan di awal kalian lupa. Gimana cara kita? Apakah kita harus ulang dari awal berwudunya? Tidak. Nanti di tengahnya, di situ kita baca. Jangan nanti mentang-mentang lupa basmalah kemudian ulang wudunya, bukan seperti itu. Dan sekali lagi, bacaan basmalah itu sunnah daripada wudu, bukan termasuk rukun. Kalau rukun yang kalian tinggalkan, maka wajib diulang. Beda halnya dengan yang sunnah. Kalau sunnah itu tidak wajib. Yang pertama tadi apa? At-tasmiyatu, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Membasuh kedua al-kaffain, telapak al-ku'ain. Nih, telapak tangan. Tapi jangan nanti mentang-mentang telapak tangan kemudian ini dipotong, kan tidak saya. Yang sunnah kan masuk telapak tangan, kemudian ini tidak dibasuh juga. Ketika telapak tangan yang disebut, maka ini juga belakang kan kena. Setelah baca basmalah, kemudian disunahkan membasuh telapak tangan. Berapa kali? Ya, 3 sebelum dimasukkan ke dalam al-ina. Apa tina? Wadah atau bejana. Kalau sekarang kan kebanyakan pakai keran. Kalau dulu
kebanyakan menggunakan ya bejana atau tempat kayak penampungan air lah. Kalau sekarang menggunakan keran ya, ketika kalian buka kerannya di situ baca basmalah. Buka keran kemudian basmalah ya, cuci tangan. Kemudian yang selanjutnya sunnah wudu yang keberapa? Yang ketiga, al-madmadah. Apa arti madmadah? Berkumur-kumur. Ada juga yang menganggap bahwa berkumur-kumur itu wajib. Nah, itu keliru. Jadi kumur-kumur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Banyak yang mengatakan berkumur itu wajib, padahal itu hukumnya sunnah. Itulah gunanya kita ngaji, supaya kita tahu. Gimana caranya? Idkhalul ma' fil fam. Bidkhalil ma'i fil fam. Dengan memasukkan air ke dalam mulut. Apakah ditelan? Ya. Ya kumur. Telan gitu ya. Minum namanya. Kalau ditelan itu langsung minum, itu bukan kumur. Kemudian sunnah wudu yang keempat, istinsyaqu ba'dal madmadah. Yang namanya istinsyaq itu adalah idkhalul ma' fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Apakah dimasukkan keluar lewat mulut? Tidak, bukan disedot ya, itu kemudian airnya disedot, dikeluarkan lewat mulut. Nah, bahaya nanti. Insyaallah panas kan? Ada yang coba? Enak rasanya kan? Coba ya. Insyaallah yang tadinya ngantuk tidak akan ngantuk lagi. Itu kalau istinsyaq, apalagi subuh-subuh. Insyaallah tidak akan ngantuk kalian. Kalau dimasukkan lewat hidung kemudian dikeluarkan lewat mulut. Nah, itu nikmat itu insyaallah. Insyaallah itu obat ngantuk. Tapi istinsyaq di sini maksudnya adalah memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Setelah madmadah. Berapa kali? Iya, 3 kali. Bagaimana, apakah boleh kita menggabungkan antara istinsyaq dengan madmadah? Boleh. Silakan kalau mau digabungkan antara wal jam'u bainal madmadah wal istinsyaq bi 3 gharafin. 3 kali. Jadi sambil masukkan ke dalam mulut sambil disedot. Jadi dua-duanya langsung itu boleh. Kemudian sunnah wudu yang selanjutnya itu mashu jami'ar ra's, mengusap semua kepala dari depan sampai belakang semua. Tapi kalau ada mazhab lain itu wajib semuanya kena kalau dalam mazhab lain. Tapi kalau kita alhamdulillah menggunakan mazhab Syafi'i itu lebih mudah. Kalau kalian menggunakan mazhab lain, maka ini kepalanya ini wajib ini. Wajib semuanya. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah wamashu jami'ar ra's. Udah. Wamashul udhunaini, membasuh atau mengusap?
Lihat apakah di situ ghasal atau masha. Mashu berarti mengusap. Tidak harus diambil air kemudian bukan. Ya namanya masa ya, cukup ambil kemudian diusap. Al-udhunain zahirihima wa batinihima. Zahir dan batin katanya, luar dan dalam maksudnya. Jadi sunnah. Tapi banyak yang menganggap bahwa membasuh telinga itu wajib. Sehingga ketika ditanya berapa rukun wudu, ada juga yang bingung, tidak tahu rukun wudu ada berapa. Sehingga kalau mengatakan telinga juga wajib dibasuh, maka dia bertambah nanti menjadi 7. Maka mashul udhunain itu hukumnya sunnah. Zahirihima wa batinihima, luar dan bima'in jadidin, dengan air yang baru. Bukan maksudnya menggunakan air basuhan muka atau air basuhan kepala, tapi dengan ambil air yang baru kemudian diusap. Kemudian yang selanjutnya adalah wa tahlilul lihyah, wa takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Tapi yang gimana? Yang tebal di sini maksudnya. Bagaimana kalau jenggot laki-laki yang tipis? Atau ada perempuan jenggotan? Ada. Ya, ada perempuan yang jenggotan. Maka kalau ada seperti itu wajib di sela-sela. Wajib itu jenggot. Perempuan yang jenggotan. Pernah kalian lihat? Kalau di sini mungkin jarang, tapi kalau di luar itu insya Allah banyak. Makanya disebut. Maka kalau ada yang seperti itu wajib dia salah. Wa takhlilu asabi'al yadaini war rijlaini, taqdimul yumna 'ala al-yusra. Yang selanjutnya sunnah wudu yang keberapa? Yang ke-8, menyela-nyela asabi'al yadain, jari-jari tangan. Nih. Ini sunnah. Ar-rijlain warijlain kaki. Tangan dan kaki juga sunnah di sela-sela. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini yang keberapa? Ke-8 atau ke-9? Terus ini wa taharatu thalathan. 3 kali. Sunnahnya juga 3. Nah, 3 kali yang satu basuh. Tetapi gini, meskipun kalian mengatakan 3 kali, tetapi tidak sempurna bacaannya, tidak sempurna basuhannya, maka tetap terhitung 1. Misalkan kalian berwudu di sini dulu, 1, 2, 3, itu belum dihitung 1.
Baru dihitung 1 apabila basuhan itu sempurna semuanya. Meskipun 10 kali, ini satu, kemudian ini. Tapi sedikit-dikit kalian basuh. Maka ketika dia sempurna basuhannya, itu tetap dihitung 1. Jangan mentang-mentang 3 kali. Udah, di 1, 2, 3 cukup. Tidak. Di situ yang dimaksudkan adalah wattaharatu thalathan 3 kali basuhan itu apabila basuhannya sudah sempurna. Baru di situ sunnah. Kalau basuhan pertama yang tadi wajibnya itu semuanya sudah rata, baru 2 dan yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah wal muwalah. Apa itu muwalah? Ya. Terus tidak ditunda. Tapi bagaimana? Apakah boleh? Misalkan di sini basuh muka, kemudian di Sanggeng basuh tangan, pergi ke Masjid Selong basuh kepala, itu boleh? Boleh. Selama anggota wudhu yang kalian basuh tadi itu tidak kering. Tetapi kalau dia kering, maka harus diulang. Di sini di Mu'allimin habis air, ya pergi ke Sanggeng. Di situ juga baru basuh muka atau basuh tangan. Habis airnya pergi ke Selong. Habis juga. Ini siapa yang minum? Ya, itu namanya mualah. Berkelanjut, ya, langsung sampai selesai. Sekali wudhu, ya semuanya basuhan, muka, tangan, niatnya. Kemudian sampai tertibnya. Jadi mualah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ajal.